Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kesti Cecilmenta dari Ilmu Komunikasi Rekce. Di sini saya akan menjelaskan dua makna komunikasi. Yang pertama komunikasi secara umum dan kedua komunikasi secara Islam. Yang pertama komunikasi secara umum, yaitu komunikasi yang dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Sedangkan komunikasi Islam yaitu proses penyampaian pesan-pesan keislaman dengan menggunakan prinsip-prinsip yang telah dianjurkan oleh Islam, seperti akhlak, akidah, dan syariah. Jadi di perusahaan saya itu komunikasi Islam itu sangatlah penting karena terdapat dua pemimpin, yang pertama pemimpin yang non dan kedua yang Islam. Karena mayoritasnya Islam, jadi semua orang itu walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Kayak misalkan di perusahaan saya itu sangatlah sangatlah penting 5S. Yang pertama senyum, sapa, santun, salam, dan sopan. Yang pertama senyum. Kayak ada dalilnya tabasum muka fi wajhi akhika laka shadaqah. Yang artinya senyummu di depan saudaramu adalah sedekah bagimu. Dan kedua ada santun. Kayak misalkan kita berbicara bersopan terhadap orang yang lebih tua dibanding kita. Salam. Kayak misalnya ada orang di depan kita harus mengucapkan salam dan sopan. Kita harus sopan terhadap orang yang lebih muda ataupun lebih tua, agar sama-sama kita saling menghargai. Sapa itu adalah kayak kita misalkan bilang assalamualaikum dan dia mengucapkan waalaikumsalam. Itu bisa bersilaturahmi dan bisa menyejukkan hati. Karena di dalil di bawah ini as-sholatu imaduddin, yang artinya sholat adalah tiang agama. Maka dari itu dengan adanya kita kayak misalkan sholat itu kita akan tentram hidup kita. Kayak misalkan kita lelah capek di saat kita jam bekerja, di saat istirahat untuk sholat kita dengan mengambil wudhu itu dengan segar, ataupun misalnya di dalam muka sangat beda di saat kita mencuci muka biasa ataupun di saat kita wudhu. Karena di dalam wudhu kita tuh akan menyegarkan ataupun tenang di dalam hati, apalagi dengan kita langsung melanjutkan sholat. Dengan kita melanjutkan sholat dan kita berdoa, ikhtiar, semoga insya Allah sholat kita tuh insya Allah seperti dalil di bawah ini, menjada wajada, barang siapa yang sungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya. Kayak misalkan kita berdoa, kita selalu minta ampun, selalu kita berdoa apapun yang kita inginkan, insya Allah bakal dikabulkan dengan, walaupun misalnya kita dikabulkan yang tidak langsung cepat, insya Allah suatu saat itu bakalan dikabulkan. Karena doa itu bakalan dikabulkan oleh Allah. Tidak mungkin dengan kita berdoa itu tidak dikabulkan. Karena dengan kita sholat dan berdoa, insya Allah hidup kita akan tentram dan damai. Tetapi jika kita sholat itu karena terpaksa, hidup kita tuh tidak akan damai. Maka dari itu kita tuh yang penting niat. Yang pertama tuh niat. Nah, kalau misalnya kita udah niat, insya Allah dengan apapun yang kita lakukan, dengan kayak kita berdoa dengan sungguh-sungguh bakalan dikabulkan oleh Allah. Seperti dalilnya menjada wajada, dengan kita sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan, dan Allah pun pasti bakalan berjanji kepada umatnya jika memang umatnya itu sangat bersungguh-sungguh dan berdoa, ikhtiar, sedekah, insya Allah semuanya akan dikabulkan. Yang penting kita tidak mudah menyerah. Yang paling pertama adalah yaitu kita innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi apapun yang telah kita kerjakan, apalagi kita di perusahaan, di dalam perusahaan itu kita pasti banyak banget cobaan, dan gak pernah ada cobaan. Pasti ada cobanya, entah kita ataupun kita punya kesalahan, entah kita punya seperti produksi ataupun kesalahan juga. Pokok apapun yang kesalahan kita tuh, yang penting kita tuh sabar. Kita harus mempunyai hati yang sabar.
dalam kayak misalkan intinya kita sabar itu ada hal yang mulia. Insya Allah dengan adanya kita sabar, semuanya itu akan berjalan dengan lancar. Dan juga di dalam perusahaan pun itu yang paling sering itu amanah, yang sering banget dilalaikan. Kayak misalnya di dalam perusahaan nih, ada beberapa orang yang pemimpin ataupun yang karyawan, pemimpin menyampaikan ke karyawannya dan suka banyak pun karyawan bilang ke karyawan selanjutnya. Ada kayak misalkan kita menyampaikan si A dan karyawannya si A nya ini menyampaikan ke yang B, itu beda. Dan itu adalah hal yang sangat dosa. Karena dengan kita berbicara dengan amanah itu adalah hal yang harus penting disampaikan dan tidak boleh perkataan itu dilebihi ataupun dikurangi. Kalau misalkan kita diberi amanat, kita tuh harus menyampaikannya dengan sesuai, tanpa harus melebihi atau mengurangi lagi. Nah, di dalam bekerja pun juga mungkin kita akan bertemu dengan orang-orang yang sangat-sangat berbeda, karena setiap orang mempunyai perbedaan ataupun pendapat masing-masing. Jadi, kita sebagai umat ataupun sebagai komunikasi Islam yang lebih baik, jika di dalam ataupun dianjurkan oleh Islam, bahwa kalau misalkan berbicara itu adalah hal yang sangat mudah, tetapi di dalam Islam itu adalah lidah tidak bertulang, mulutmu harimau. Maka kalau misalkan kita berbicara terhadap orang itu, jangan pernah asal ceplos-ceplos, tetapi kita harus mensaringnya dulu apakah ucapan kita itu sangat benar ataupun salah. Jangan sampai bicara kita itu menyinggung orang lain. Nah, dari semua yang telah saya sampaikan itu, komunikasi Islam itu sangatlah penting bagi perusahaan ataupun bagi setiap umat muslim. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim harus bisa menghargai, menghormati terhadap sesama umat. Walaupun misalnya kita berbeda dengan mereka, kayak misalkan dia non ataupun kita Islam, jangan sampai kita menyinggung ataupun kita kayak berbicara ataupun menyinggung karena dia non ataupun kita Islam, kita tidak menghargai. Lebih baik kita tuh walaupun misalnya kita dia non ataupun kita enggak, kita harus saling menghargai, karena di dalam Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetapi tetap satu. Dan juga kalau misalkan kita kesal ataupun kita Nah, jadi kita sebagai umat Islam ialah harus kita mematuhi apa yang telah dianjurkan oleh ajaran Islam, dengan kita berbaik, dengan kita saling menghormati, dengan saling menghargai. Itulah hal ataupun poin yang paling utama. Dan paling pertama adalah jangan lupa kita untuk selalu berikhtiar, bersedekah dan sholat. Itu adalah hal yang paling sangat-sangat penting dalam hidup kita, karena insya Allah dengan kita berbuat baik ataupun semuanya yang telah diajarkan oleh Islam, insya Allah kita masuk surga, insya Allah. Mungkin dari saya pribadi, saya minta maaf karena saya memang masih belajar, jadi apapun dengan ucapan atau perkataan yang telah saya sampaikan, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah lihat dan sudah mendengarkan apa yang telah saya sampaikan. Kurang lebih seperti itu.